رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini masih berada di dalam bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat sehat walafiat, nikmat istiqomah. Allah mudahkan kita berkumpul di majelis ini dalam rangka pembukaan rutinan majelis Muhibbul Mustafa dan juga halal bihalal, ya, istighlal, ya, meminta ridho dan meminta halal, ya. Ya, saya muliakan Ahinal Karim Ustaz Ali Haidaro, Ustaz Haidar Umar dan Melal Karojinnya. Ustaz Haidar Umar, ya. Soalnya terkenali Ustaz Haidar Umar, ya. Ya, lek telu dewi kan nyeluk Ustaz Ali Haidaro, ya. Kemudian para sahabat-sahabat, ya, Ustaz Saifur Rahman, siapa Ustaz Saifur Rahman nih, ya, takno dewi, ya, ya, Ustaz Umam, ya, Mas Umam, ya, alhamdulillah, ya, beliau atau kok lesan puro, ya, meluangkan waktunya hadir di masjid ini, ya. Sayyid Sehan Aidit, ya, Sayyid Sehan Aidit, ya, istiqomah iki rutin, ya, teko terus iki, ya. Terus calon manten, ya, mugi-mugi barokah sholawat Mas Rizky ini dimudahkan, dilancarkan, ya, dalam rangka OTW melepas predikat jomblo. Wah, semoga dilancarkan dan sing turung ndang ketularan. Sing wis mari aja arep ketularan maneh. Ya, alhamdulillah malam hari ini, ya, Allah mudahkan kita semua melangkah di majelis ini, ya. Semoga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ya. Kami tulis setiap langkah kita kemanapun, ke majelis kebaikan, dalam bentuk majelis apapun, setiap langkah kita, ya, melaku, ya, sak tarian gas sepeda motor, ya, bensin bidang liter metu itu ditulis pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Gak hanya jalan kita, tetapi waraktumu maqaddamu wa atharahum, bekasnya, ya, teracai, ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan wa atharahum itu apa? Wa atharahum itu satu kebaikan yang pernah kita lakukan, nanti bekasnya itu akan berimbas kepada anak-anak kita, ya. Tidak kepada kita tapi ke anak kita. Contoh misalnya ada orang, loh, aku rutin maca sholawat tapi kok gak suku-suku, ya, kok gak kabul hajatku, ya. Bukan sholawatnya yang salah, tapi Allah nanti berikan keberkahan tersebut kepada anak keturunan kita, ya. Bukan anak kita, mungkin nanti anak cucu kita, ya. Makanya kuncinya kita itu harus ikhlas, ridho, golek ridane Gusti Allah, nyenengno Kanjeng Nabi, nyenengno Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama Muslim mengatakan sawabul hasanah al hasanatu ba'daha, ya. Tanda-tandanya amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima itu adalah kita senang melakukan kebaikan, ya. Coba sampean punya kendaraan sepeda motor, ya, iku lek selama 1 tahun digawe terus, ora tahu diservis, bagaimana kita memakainya? Kan tidak nyaman, ya, kan tidak enak. Tapi ketika mari diservis, ya, opone sing kurang didandani kuwabe, ya, setelah diservis metu kok bengkel, enak apa enggak? Enak, ya, lancar jaya. Demikian pula Ramadan, puasa selama 11 bulan, perbuatan kita itu dilebur selama bulan Ramadan. Karin delok, lek mari diservis kok bengkel tambah gak penak, berarti sing salah apa? Ya, bengkel, ya, ini sing salah, ya. Ya, ini mesin kendaraan, ya. Ya, tapi ini bengkelnya wis api. Bengkelnya wis api, kena terbukti. Ya, tapi ketika kita keluar dari bengkel, tapi kita merawat kendaraan tersebut saenake dewi. Ya, tentu balik rusak mana? Begitu pula kita ketika kendaraan kok ngono kan dandang didandakno, kok gak penak ini. Tetapi ketika bulan Ramadan, hati kita
diperbaiki, ibadah kita diperbaiki, maka salah satu tandanya ketika ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-hasanatu ba'daha. Tambah senang melakukan kebaikan. Sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Ya. Kemudian ya, faman amil hasanah summa azbaha ba'daha bi hasanah ya. Kemudian siapa yang melakukan kebaikan terus setelahnya dia terus-menerus disambung dengan kebaikan yang lain. Ya, sing biasa istiqomah sholat jamaah, ya keluar dari bulan Ramadan, dia berusaha dijaga sholat jamaah. Subuh sampai isya, ojo sampai ditinggal di dalam berjamaah. Ya oleh alhamdulillah iso lima waktu. Ya, jarine alwi. Lah itu berarti kita lek mari Ramadan traweh gak apa-apa ya siji beda. Ya, witiran gak apa-apa ya mari Ramadan gak apa-apa, tapi ojo dipadakno ambek Ramadan. Yang penting apa yang jadi istiqomah kita selama bulan Ramadan itu kita jaga. Ya. Ramadan itu adalah sarana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Syawal, ya. Syawal itu artinya apa? Peningkatan, ya. Harus ada peningkatan. Ya. Jangan tambah lebih buruk, tapi harus tambah lebih baik. Ya, harapan kita ya semoga amal ibadah kita apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi tambah lebih baik. Dan kami atas nama rekan-rekan sahabat Muhibbul Mustafa, Majelis Ta'lim Muhibbul Mustafa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, minta halal, minta ridho, mungkin apa pernah kami sampaikan dalam hal tingkah laku, perbuatan, ucapan apapun itu bentuknya, mungkin ada yang tidak berkenan di hati. Alwi yang sering tak kojoloki ya. Wi minta halal, minta ridho ya. Ya. Diceritakan bahwasanya ya ini insya Allah sering tak ceritakan tapi gak apa-apa diulang lagi ya, diulang lagi. Suatu saat Kanjeng Nabi itu duduk di salah satu masjid bersama para sahabat. Kemudian Kanjeng Nabi ini ngendikan, beliau berucap, saya tukhlu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah ya, bakal mlebu swarga ya, bakal mlebu swarga orang nanti dari pintu ini bakalan muncul orang ahli surga ya. Tidak lama kemudian masuk seseorang. Ya. Orang ini nggak terlalu dikenal. Dia masuk duduk, ya nggak terlalu dikenal di masyarakat. Ya kalau bahasa ngaglik itu datang tidak menggenapi, absen tidak mengurangi. Ya berarti podo ae itu pun. Ya dilihat sama sahabat nggak terlalu dikenal. Hari kedua Kanjeng Nabi mengatakan hal yang sama. Saya tulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah, bakal masuk dari pintu ini uang yang ahli swarga. Ya, sahabat semakin penasaran. Hari ketiga, ya Rasulullah mengatakan hal yang sama lagi. Saya tulu min hadzal bab rajulun min ahli jannah. Orang yang sama masuk. Ya, duduk ikut majelis Kanjeng Nabi. Akhirnya salah seorang sahabat penasaran. Ya, oh bos amalan nih wong iki. Ya, nah ini sahabat itu penasaran. Ya, kalau ada seseorang yang disifatkan sama Kanjeng Nabi, wong iki wong apik amalan ini ya. Orang ini derajatnya begini. Sahabat itu penasaran, opo tipe? Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan umumnya opo? Tipe sukses opo? Ya. Sam kok iso sukses ya opo? Saya sehari bisa menghasilkan ya 100 juta. Wah. Ya, flexing ya. Maksudnya saya kan ngono. Akhirnya penasaran kan ya. Yo opo carane yo? Cek DM ya, cek gitu kan ya. Cek DM sam ya tiba ono dikon join ya kon bayar ngene kon ya. Itu kita urusan dunia kan semangat ya, coba saiki ngomong nang ngene ya Gus Dohe iki kon gelem tak tuti carane oleh duit sedina iso oleh 10 juta temenan iki kapan aku goron ngawakmu paling saiki iki goro ya nah gitu ya. Ya percaya meyakinkan ya guys, beliau yang sudah merasakan manis asam garam ya dunia bisnis ya wis ya model macam-macam orang nih. Kita urusan dunia itu semangat ya, tapi kadang ketika mendengar urusan akhirat koyok biasa ya alah ngono, tapi para sahabat ndak iki semangat ya. Oh bos rahasia nih, akhirnya di dalam riwayat disebutkan kalau ndak salah niku sahabat Abdullah bin Umar atau sahabat Abdullah bin Mas'ud penasaran sama orang ini, diikuti terus bilang sama orang tersebut, ya Pak Nur Sewu ya,
Kula kajengi bertamu ten panjenengan. Saya mau jadi tamunya Anda. Oh nggih monggo, seneng ahlan wa sahlan. Nginep di rumahnya malam itu. Ketika nginep, dilihat, dititani, dideloki, opo wae sih amalane wong iki. Malam harinya dia biasa. Sepertiga malam terakhir, orang ini bangun sholat 2 rakaat. Didelok kok kan amalan yang istimewa. Kalau tak bandingkan sama sahabat, ya sahabat amalan luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan itu sekali sholat iso khatam Quran. Ya, sekali sholat iso khatam Quran. Jarine Albi, nggih kula nggih iso ta. Ya, tarawih iso khatam Quran. Kulo ping 3. Ya, ganjarane tok tapi sing padha ya. Nah, khatam Qur'ane cek rada angel ya. Ya, tapi mugi-mugi diparingi kekuatan. Amin robbal alamin ya. Ruru moro-moro minggu ngarep Zat. Selamatan khataman Quran. Oh, seminggu sholat khatam Quran. Alhamdulillah berarti diamalno temenan ini iki. Ya. Akhirnya sama sahabat ini dilihat kok kalau sing istimewa ya. Baik sholat 2 rakaat, sholat subuh berangkat ke masjid. Habis itu pulang dari rumah seperti biasa berangkat bekerja ya. Berangkat bekerja seperti biasa. Ya. Kemudian hari kedua dilihat terus kok kurang ono apa yang istimewa ya. Akhirnya hari ketiganya pamit. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niki pamit. Ya Pak, alhamdulillah matur nuwun ya. Saya sudah dijamu dimuliakan sedemikian rupa. Saya mau pamit. Tapi saya ada satu pertanyaan. Ya, loh napa niku? Sampeyan tahu ndak? Setiap kali masuk sampeyan masuk masjid 3 hari terakhir ini Kanjeng Nabi niku ngendikan saya kulo min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Bakal masuk dari pintu ini wong ahli swarga. Ya, sampai 3 kali. Ya, lek sing ngomong ngono Kanjeng Nabi, ya percaya ya. Lek sing ngomong ngono Kanjeng Nabi percaya. Percaya lek sing ngomong kita orang. Ya, paling balesane ente kurang tentu dijamin mlebu swarga kok omong aku ahli swarga ya. Ya. Tapi ini yang mengatakan demikian Kanjeng Nabi. Akhirnya orang ini nangis. Ya, nangis lama ya. Nangis ya saking senengi. Ya. Saking seneng juga terharu. Ya, ketika itu tanya, "Apa sampean enggak ada amalan apa?" Jawab orang ini, "Saya itu enggak punya amalan apa-apa. Aku pokoknya kewajiban sholat 5 waktu tak jalankan. Ya, syariat saya lakukan semampu saya. Saya bekerja seperti biasa." Duh, ndak pasti ono iki ya. Ono sing istimewa iki. Akhirnya dijawab, "Iya, saya itu setiap malam sebelum tidur. Ya, setiap malam sebelum tidur mesti saya itu ikrar kepada diri saya, mengatakan kepada diri saya dan juga saya wadul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Rabb, inni tasaddaqtu bi irdi. Ya Allah, saya sedekahkan kehormatan diriku. Ya, saya sedekahkan kehormatan diriku. Maksudnya apa? Sedekahkan kehormatan diriku artinya apa? Artinya saya memaafkan orang yang mencaci maki saya, memfitnah saya, ngerasani aku, ngilono aku, merendahkan saya. Baik saya tahu ataupun tidak tahu, saya sudah memaafkan mereka. Ya. Dan ini juga doa yang diamalkan oleh para aslafun sholihun, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau tuh kalau mau tidur mesti doanya bahwa ya Rabb, ini samahtu ya man syatamani ya. Ya Rabb, aku sudah memaafkan orang yang mencaci maki saya. Orang yang ngerasani saya, orang berbicara buruk tentang saya. Demikian juga dilakukan oleh Imam Bid'awatul Irsyad Sayyidil Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau itu kalau mau tidur di dalam Nasihat Diniyah, di dalam kitab-kitab ini juga disebutkan beliau itu mendoakan, ya Rabb, aku ikhlas ya setiap orang yang mencaci maki saya. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya saya setiap malam nggak pernah ada perasaan dendam kepada orang lain. Ya, coba lihat kita. Ya, senggol titik apa? Pencemaran nambah baik iki. Ya, gak terima aku kena undang-undang ITE. Orang terima, kamu sudah menyebarkan nama baik. Padahal kalau kita, ya, kalau seumpama perbuatan dosa itu seperti satu penyakit atau noda yang langsung muncul di badan kita, tentu kita akan malu keluar menemui, ketemu sama manusia. Kalau seumpama setiap kita melakukan perbuatan dosa langsung muncul borok, ya, langsung muncul noda, ya, tentu kita tidak berani keluar rumah. Lah, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita umat Kanjeng Nabi ditangguhkan.
Sapa ro wong iki mara taubat. Ya, itulah ya. Mereka orang-orang yang hatinya bersih. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada tingkatan orang ini yang mendapatkan hisab khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya enteng. Siapa itu? Salah satu di antaranya adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan Allah SWT berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman afa, sopone wong sing nyepuro memaafkan kesalahan orang lain, enggak hanya itu tok. Wa aslaha, tapi dia juga berbuat baik. Nah, diilokno ya, matur nuwun ya. Sing sampean sebutna itu cuma sebagian dari kejelekan saya ya. Kok moro misali Mas Kidong dilono wong matur nuwun tak iso sedekah ya. Faman afa wa aslaha, dieleki tambah dia berbuat baik, fa ajruhu alam Allah, maka pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa melakukan yang seperti ini adalah orang-orang yang hatinya bersih. Ya, kita mungkin nggak bisa secara langsung. Ya, kita mungkin nggak bisa niru orang-orang soleh di dalam ibadah mereka. Tetapi ya pedoman kita, kalau kita mendengar cerita orang-orang solehi, nah kalau kita gak bisa mengikuti 100%-nya, kita ikuti 50%-nya, isomek 20%-nya gak apa-apa. Ya, iso ngikuti 99,9%. Ya alhamdulillah. Ya, siapa tahu nanti dengan kita meniru sifat orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan dikumpulkan dengan mereka. Doa Nabi Yunus alaihissalam ya. Tawafani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis-sholihin, dan kumpulkanlah aku dengan orang soleh. Harapan kita ya. Semoga ya kita keluar dari bulan Ramadan ini, Allah perbaiki hati kita. Ya, dibebaskan dari segala macam penyakit, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Kalau saya tak sebut no tombok ati apal kabeh insyaallah ya. Tombok ati ono 5 perkara ya. Duwe akeh ati tenang ya. Oh iya bener. Ya. Ya, insyaallah wis ngerti kabeh tombok ati kok opo ae, insyaallah wis apal kabeh ya. Semoga ya apa yang menjadi niat kita semua, hajat kita semua, khususnya hajat Sahibul Bait Mas Alif sekeluarga ya, ayah ibunya Mas Alif sekeluarga ya, yang selama ini sering kita tempati di dalam rutinan ini ya, semoga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pihak ya yang mendukung ya, apapun, memberikan bantuan, mensupport apapun di dalam syiar ya sholawat ini, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Doa akhinal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا في لفيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكب إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدر اقترابه من أحبابه
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلبنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم بركاته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام اليمين بأهلها معمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز الماكن من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار ونور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Atas nama saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya paling aktif dalam pembulian, dalam perostingan, baik di dalam grup ataupun ketika berjumpa live. Ya, saya mohon maaf, minta ridhonya. Bahkan tadi sudah duduk di sini saya sih ngerosting seseorang loh. Ya, sih bully seseorang. Ya, dalam momen yang masih sawal di ujung-ujung ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita orang semua termasuk orang-orang yang kembali suci, kembali fitri. Ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menghalalkan, saling meridhoi apa-apa yang sudah lampau. Ya, saya mohon maaf sekali lagi. Jazakumullah khair. Wallahul musta'an walituklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.